Kita seringkali terjebak dalam satu keadaan. Kita bertanya, siapakah kita sesungguhnya? Dan apa tujuan sebenarnya dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tidak dapat menemukan jawaban yang tepat. Wujud itu bermaksud ada, maka yang ada itu adalah zat. Dengan wujudnya itu adalah untuk menyatakan zatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Mengadakan dua wujud itu artinya adalah mengadakan perkara yang syirik, karena dia adanya dengan sendirinya. Pertanyaan di sini, siapakah insan itu? Coba kita mencari jawabannya sendiri, karena jawaban yang didapati dengan usaha sendiri pastinya akan lebih bermakna. Selanjutnya, mari kita memahami makna wujud itu. Wujud yang bermaksud ada, maka yang ada adalah zat. Dengan itu wujudnya adalah bagi untuk menyatakan zatnya. Sedangkan wujud insan dapat dilihat pada sifatnya, karena wujud insan adalah dengan zatnya, dan zatnya itu adalah sir kepada insan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-insanu sirri wa anna sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Oleh karenanya, perjalanan kita adalah salah satu proses. Kita perlu mengenal diri kita. Karena siapa yang dapat mengenal dirinya, maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Siapa yang mengenal kepada nyawanya, maka ia akan mengenal kepada sirnya. Dan siapa yang mengenal kepada sirnya, maka ia akan mengenal kepada Tuhannya. Insan adalah rahasianya, dan sir itu adalah zatnya sendiri. Tidak pernah bercerai antara sifat dan juga zatnya. Pada hakikatnya, insan itu adalah sifatnya sendiri, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ia tidak di kiri ataupun di kanan, tidak di atas dan juga tidak di bawah, tidak di depan, di belakang, di tengah ataupun di pinggir. Sebegitu nyatanya dia, sehingga tidak usah lagi kita pikirkan, tidak usah lagi kita bayang-bayangkan, tidak usah lagi membawa segudang ilmu. Pandanglah dia dengan mata hatimu. Niscaya kita akan memandang apa yang dipandang, menyaksikan apa yang disaksikan, dan menyembah apa yang disembah. Apabila akal dan hati kita telah percaya dan telah yakin sepenuhnya bahwa tiada yang ada, tiada yang wujud, dan tiada yang mewujud, tetapi itu semua pada hakikatnya adalah Dia, maka inilah satu daripada tanda-tandanya bagi kita yang telah sampai kepada matlabat apa yang kita cari selama ini. Selain daripada Dia, semuanya ilusi belaka. Karena yang ada hanya Dia semata. Segala sifat, nama, kelakuan, dan zatnya itu pun adalah Dia semata. Inilah pandangan dan pegangan bagi orang yang telah sampai ke tahap yakin sepenuhnya yakin. Mereka yang telah mempunyai etikat yang tinggi dan bulat, yaitu orang yang sangat yakin kepada apa yang dipegang oleh akal dan juga hatinya.
Iktikadnya sudah tidak ada lagi. Segala yang ada, segala yang berlaku, dan segala yang akan berlaku adalah semata-mata karena Dia. Mereka yang mau bertawakal dan berserah diri kepadanya, kepasrahan tanpa bimbang lagi, ragu-ragu dan was-was lagi, diri mereka sendiri telah dianggap binasa. Apabila diri telah binasa, maka yang tinggal bukan diri mereka, yang tinggal bukan lagi alam, kecuali hanya Dia. Pahami baik-baik, ini bukanlah bersatu dengan Allah, tetapi hanyalah tawakal atau berserah diri sepenuhnya dengan dilandasi ilmu makrifatullah. Menyerahkan segenap jiwa raganya, segala gerak tubuhnya hanya kepada Dia semata. Sebagaimana firman-Nya, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Bukankah Allah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat? Inilah pegangan mereka yang dikasihinya. Bagi mereka yang terdahulu ataupun pada saat sekarang ini, mereka tidak menggunakan ilmu jampi serapah, ilmu pengasih atau ilmu kebal. Apabila mereka berhadapan dengan sesuatu keadaan yang sifatnya mengancam keselamatan dirinya, bagi mereka yang ada adalah keyakinan sepenuhnya kepada Allah, dan itu sudah lebih daripada cukup untuk menyelamatkan dirinya daripada segala macam bahaya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yakin dengan sepenuhnya yakin kepada kekuasaan Allah membuat mereka tidak merasa takut kepada mara bahaya apapun, baik yang nyata di dunia ini maupun yang gaib. Tidak ada lagi yang mereka takuti. Keyakinan kepada Allah yang membuat dan juga menjadikan diri mereka tidak berbekas oleh senjata tajam, pedang maupun peluru dan sebagainya. Keyakinan hanya kepada Allah itulah yang membuat mereka berani, gagah, kuat, dan selamat dari berbagai macam mara bahaya apapun. Sekali lagi, ini bukanlah ilmu bersatu dengan Allah, karena tidak mungkin kita dapat bersatu dengan Allah. Karena Dia itu qadim, tidak mungkin sesuatu yang qadim dapat bersatu dengan yang muhaddas. Mereka yang telah mempunyai keyakinan pada peringkat ini tidak lagi memandang kepada yang lain, tetapi hanya memandang kepada Allah semata. Tidak lagi memandang alam sebagai alam, tetapi yang mereka pandang adalah wajah Allah yang selalu beserta dengan alam. Mereka tidak lagi melihat kepada diri sebagai diri, tetapi yang mereka lihat adalah wajah Allah yang selalu beserta dengan diri. Bukan mereka menafikan kewujudan sifat alam, atau sifat makhluk, ataupun sifat diri. Alam dan makhluk itu tetap ada buat sementara, walaupun pada hakikatnya tiada. Tetapi mereka menganggap alam dan juga makhluk itu telah binasa di dalam wajah Allah. Seperti lautan yang meliputi tubuh ikan. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Sekianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.